Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya, Grace, dalam seri cerita Alkitab. Kali ini dengan judul Pangeran Kecil. Ayat hafalan kita tertulis di dalam Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Pekabaran, dalam keluarga Allah, kita mengasihi dan saling melindungi satu sama lain. Apakah kamu pernah diambil oleh seorang dewasa yang lebih besar dan lebih tua daripadamu? Apakah kamu pernah berharap kalau kamu memiliki seseorang yang dapat melindungimu? Bibi dan paman dari Pangeran Yoas melakukan tepat seperti itu. Pangeran Yoas tinggal di istana kerajaan di Israel. Tetapi meskipun Yoas seorang pangeran, dia masih membutuhkan seseorang untuk melindunginya. Dia membutuhkan perlindungan dari Atalia, sang ratu. Ratu Atalia adalah orang yang jahat dan kejam. Dia tidak menginginkan Yoas menjadi raja. Yoas tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari Ratu Atalia, karena dia hanya seorang bayi. Jadi Allah mengirimkan seseorang untuk menjaganya. Bibi Yoas tinggal di bait suci dengan suaminya Yoyada, seorang imam. Allah menolongnya untuk memutuskan melindungi Yoas dari Ratu Atalia yang jahat. Jadi Yoseba dengan diam-diam mengambil bayi Yoas dan pengasuhnya ke bait suci. Di sana dia dan suaminya menyembunyikan mereka di sebuah kamar tidur. Untuk 6 tahun lamanya, Bibi Yoseba dan paman Yoyada menjaga agar dia tetap tersembunyi. Dengan diam-diam mereka mengajarinya bahwa suatu hari nanti dia akan menjadi raja. Meskipun dia masih anak-anak, Yoas tahu bahwa suatu hari nanti dia akan memerintah Israel. Dan pada akhirnya hati Yoyada memutuskan sudah waktunya untuk menjadikannya seorang raja. Paman Yoyada memanggil tentara-tentara ke bait suci. "Pangeran Yoas masih hidup! Pangeran Yoas masih hidup!" katanya pada mereka. Bibi Yoseba dan aku telah melindungi Pangeran Yoas dari Ratu Atalia untuk 6 tahun lamanya. Sekarang adalah waktunya bagi kalian semua untuk melindungi Pangeran Yoas dari sang ratu. Sekaranglah waktunya untuk Yoas dinobatkan sebagai raja. Para tentara setuju. Mereka tahu bahwa ratu tersebut sangatlah jahat. Mereka berjanji untuk tinggal dekat dengan Yoas kemanapun dia pergi. Segera sesudahnya, paman Yoyada menuntun Pangeran Yoas keluar dari bait suci ke sebuah tempat di mana orang banyak bisa berkumpul. Sesuai dengan janji mereka, tentara-tentara berkumpul di sekeliling Yoas. Paman Yoyada mencurahkan minyak wewangian yang harum pada kepala Yoas. Dia memberikan kepada Yoas sebuah salinan dari hukum Taurat dan kemudian mengumumkan dia sebagai raja. Kerumunan orang itu memperhatikan dengan tenang sewaktu Yoyada meletakkan mahkota di atas kepala Yoas. Kemudian semua orang bergembira dan berseru, "Hidup raja! Hidup raja!" Para peniup terompet meniup terompet mereka dan para biduan memimpin nyanyian pujian. Ratu Atalia mendengar semua kebisingan itu. Dia datang berlari ke bait suci. Di sana dia melihat seorang anak yang baru saja dimahkotai sebagai raja. Dia terkejut dan dia merasa sangat marah. Dia memerintah para tentara untuk membawa Yoas pergi. Tetapi sebaliknya para tentara membawa dia pergi. Dia bukan lagi ratu. Yoas aman sekarang saat dia memerintah atas Israel. Dia tahu bahwa Allah telah menuntun Bibi Yoseba dan paman Yoyada untuk melindunginya selama bertahun-tahun. Dan dia adalah seorang raja yang baik yang memimpin kebangsanya untuk mengenal Allah kembali. Kita juga dapat melindungi bayi-bayi dan anak kecil. Kita dapat memastikan mereka aman. Kita dapat bermain dengan lembut bersama mereka. Kita dapat menolong Allah melindungi dan memelihara anak-anaknya.